Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya bernama Reinhard Gabriel Marx Karet dengan NIM 2205531114 dengan mata kuliah Aljabar Linear, Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Mesin dengan dosen pengaku Profesor Dr. Sokorta Gede Tirta Nindya STMT. Di sini saya akan membahas Euclidean Space dengan mengambil referensi dari buku Linear Algebra step by step yang ditulis oleh William. Euclidean Space. Yang pertama, properties of vectors. Setiap elemen Rn adalah vektor. Vektor diawali oleh komponen. Misalnya perjalanan pulang Anda memerlukan petunjuk berikut, seperti 3 blok timur, 2 blok utara, 4 lantai ke atas. Kita dapat menentukan ini ke dalam 3 arah. Sumbu timur menjadi barat min X, sumbu utara menjadi selatan min Y, dan atas bawah menjadi sumbu Z. Jika kita memiliki 3 variabel independen seperti X, Y, dan Z, kita dapat menggunakan R3 untuk melihat masalah secara geometris. Vector addition dan scalar multiplication properties atau penambahan vektor dan perkalian scalar. Biarkan U, V, W menjadi vektor dalam Rn dan Kj menjadi bilangan real atau skalar nyata. Memiliki hasil berikut: U tambah V sama dengan V tambah U atau hukum komutatif. U tambah V tambah W sama dengan U tambah buka kurung V tambah W tutup kurung sama dengan hukum asosiatif. Ada vektor 0 sedemikian rupa sehingga U tambah 0 sama dengan U, elemen U atau elemen netral. Untuk setiap vektor U dan ada vektor U sedemikian rupa U tambah U sama dengan 0 atau inverse aditif. K buka kurung U tambah V sama dengan KU tambah KV atau hukum distributif. K tambah C tutup kurung dikali dengan U menjadi KU tambah CU atau hukum distributif. KC dikali U sama dengan K buka kurung CU tutup kurung atau hukum asosiatif. Untuk setiap vektor U ini kita memiliki 1 U sama dengan U atau dot linear produk derivatif. Kita mendapatkan U ada U1 sampai UN dan U1 sampai UN menjadi vektor dalam Rn, maka produk titik U dan V dilambangkan oleh U kali V. U kali V sama dengan U1 tambah V1 tambah U2 kali V2 sampai UN tambah V. U kali V sama dengan U transport kali V. Perkalian matriks ini disebut titik atau produk dalam dari vektor U dan V, dan U kali V sama dengan U transport V sama dengan U1 tambah U2 V2 sampai UN. Seperti contoh soal, di sini ada U sama dengan 3 1 5 transport dan V sama dengan 9 2 min 4 1 transport. Maka kita akan mencari U kali V. Kita cukup mengkalikan pada U kali V langsung pada di bawah sini. Min 3 kali 9, 1 kali 2, 7 kali min 4, min 5 kali 1. Dan semua hasilnya dijumlahkan. Kita mendapatkan hasil min 58. Vektor U dan V tegak lurus atau ortogonal jika dan hanya jika produk titiknya 0. Dua vektor U dan V dalam Rn dikatakan tegak lurus atau ortogonal jika U kali V sama 0. Sifat-sifat of dot product. Biarkan U, V, W menjadi vektor dalam Rn dan K menjadi skalar nyata bilangan real. Maka kita mendapatkan U tambah V kali V sama dengan U kali W tambah V kali W atau distributif. U kali V sama dengan V kali W. KU kali V sama dengan K kurung U kali V. U kali U lebih besar dari 0 dan memiliki U kali U sama dengan 0, U sama dengan O. U kali U adalah kuadrat dari panjang vektor U. Dan definisi vektor 0 U1 sama dengan U2 sama dengan U3 sampai sama dengan N sama dengan 0. Kita memiliki U sama dengan O. Oleh karena itu, kita memiliki hasil U kali U sama dengan 0 dan U sama dengan O. The norm of or length of a vector atau norma atau vektor. Misalkan U adalah vektor di R, panjang atau norma dari vektor U dilambangkan dengan mutlak dimutlakkan. Kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan cara mendefinisikan norma suatu vektor.
pertimbangkan vektor U di R kuadrat. Pada gambar pada ini, panjang atau norma vektor U X kali Y transpose dalam R2 diberikan oleh U sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kepada R bidang R3, panjang atau norma vektor V sama dengan X, Y, Z transpose dalam R3 diberikan oleh V mutlak V sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y kuadrat. Seperti pada contoh soal di bawah ini. Ini ada vektor U dengan min 7 min 2 di 8,3 dan gambarkan pada bidang R2. Kita menjumlahkan U mendapat 7.280 dan kita dapatkan 8,544. Kita menggambarkan pada bidang R. Properties of the norm of vector atau properti norma vektor. Untuk skalar K, kita mendefinisikan modul K yang dilakukan K sebagai K sama dengan akar K kuadrat. Biarkan U menjadi vektor Rn dan K menjadi skalarnya K. Kami memiliki yang berikut. U lebih besar dari O dan U sama dengan 0. Yang kedua, KU sama dengan nilai mutlak K dikali. Untuk properties of the vectors, properti vektor lebih lanjut. Definition of norm and dot product. Pertama-tama kita akan melakukan susah numerik norma panjang dan produk titik. Ingat norma panjang. Apa itu norma atau panjang? Vektor V dilambangkan dengan U dan diproduk dengan U di antara dua vektor. Seperti pada contoh di bawah ini. Let U ada U 15 dan V 41. V in R kuadrat determine the following. Yang pertama dimintakan nilai mutlak U kali V, maka akan kita mendapatkan 1 dikali dengan 4, 5 dikali 1 dan dijumlahkan menjadi 9. Maka vektor U dikali V sama dengan nilai mutlak 9. Dan yang kedua, nilai mutlak U dimintakan dikalikan dengan V mutlak. Maka kita mencari U terlebih dahulu dan mendapatkan akar 26 dan V akar 17. Setelah itu kita kalikan keduanya mendapatkan 21,02. Angle between two vectors, sudut antara dua vektor. Menentukan gaya konstan F yang diterapkan pada satu objek dan sebagai hasilnya objek bergerak jauh D. Pekerjaan yang dilakukan oleh gaya adalah produk dari besarnya gaya dalam garis aksi F cos theta dan jarak yang telah digerakkan objek D. Pekerjaan yang dilakukan F cos theta dikali dengan BD. Pekerjaan didefinisikan sebagai produk dari gaya yang dilakukan dalam arah tertentu dan cara yang digerakkannya ke arah itu. Untuk menemukan sudut antara dua vektor, kita perlu menggunakan aturan kosinus dan trigonometri. Aturan kosinus dari trigonometri menyatakan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos theta. Jika dua vektor U dan V menunjukkan ke arah yang sama, maka produk titik adalah positif. Jika dua vektor U dan V tegak lurus atau ortogonal, maka produk titik adalah 0, karena cos 30 derajat = 0. Jika dua vektor U dan V menunjukkan ke arah yang berlawanan, maka produk titik negatif. Seperti pada contoh bawah, ada vektor U yang 51, V 42. Kita pertama mengalihkan U dengan hasil min 22. Setelah itu mencari nilai mutlak. Mutlak dimutlakkan dari U dapat akar 26, V adalah akar 20. Lalu kita substitusi. U kali V sama dengan min 22 dan U mutlak sama dengan akar 26. V mutlakkan akar 20. Untuk cos kita masukkan ke cos theta nya, maka cos theta nya sama dengan min 22 per akar 26 kali akar 20 dan mendapatkan hasil min 0,96. Dengan cos theta yang kita dapat, maka theta yang kita dapat adalah 164,74 derajat. Seperti pada gambar bidang R2 di bawah ini. Kualitas atau ketidaksetaraan. Biarkan U dan V menjadi vektor dalam Rn, maka U kali V lebih sama dengan U kali V. Jika vektor U dan V bukan 0, maka kita dapat menggunakan rumus U kali V sama dengan V cos theta.
mengambil modulus dari kedua sisi yang kita miliki. U kali V, nilai mutlak U kali V sama dengan mutlak U V cos theta. Jika U sama dengan 0 dan atau V sama dengan 0, maka U kali V sama dengan 0. Therefore, U kali V sama dengan 0 mutlak U dimutlakkan dan dikalikan dengan V sama dengan 0. Biarkan U dan V menjadi efektor dalam Rn. Nilai mutlak U tambah V lebih persis sama dengan mutlak U tambah mutlak dimutlakkan. Panjang normal U tambah V kurang dari atau sama dengan dua panjang lainnya norma yang ditambahkan bersama-sama. Unit vektor atau vektor satuan. Ini berarti kita mendapatkan Rn F 1 per mutlak dimutlakkan U dikali dengan U, maka jawabannya adalah 1. Berarti bahwa kita selalu dapat menemukan vektor satuan karena vektor non-nol U dengan membagi vektor yang diberikan dengan panjangnya U. Vektor ortogonal memiliki dua sifat. Yang pertama, semua vektor bersifat ortogonal satu sama lain. Dan yang kedua, vektor dinormalisasi, yaitu mereka memiliki norma atau panjang satu yang disebut application of vector. Penerapan vektor. Aplikasi vektor adalah mesin vektor pendukung yang merupakan algoritma komputer. Algoritma menghasilkan hyperplane terbaik yang memisahkan grup data atau vektor. Hyperplanes adalah bidang umum dalam Rn. Jarak terpendek dari vektor dalam pun di hyperplane sama dengan U kali V, nilai mutlak U kali V tambah C per V mutlak dimutlakkan. Determine distance from vectors 1, 2, 3 transport and plane x, y, z. This is the distance of the thing dot 25. Di sini kita menulis x tambah y tambah z sama dengan 1 atau x tambah y tambah z tambah 1 sama dengan 0. Maka kita masukkan ke produk 1 x y z tambah 1 sama dengan 0. Itu berarti this is from x y kali x tambah z sama dengan 0. Kita akan mendapatkan pada gambar di bidang ini. Using formula with U 1, 2, 3 and V1, and C1. Maka kita masukkan rumus yang tadi, U kali V tambah C mutlak U kali V tambah C dibagi dengan V mutlak dimutlakkan, maka mendapatkan hasil super akar 3 linear independence atau kemandirian linear. Standar unit vektor Rn, vektor satuan standar dalam Rn. Apa itu vektor satuan standar? Vektor satuan standar adalah vektor kolom dengan satu di posisi ke I dan vektor E dan 0 di tempat lain. Pada gambar di bawah ini kita dapat independence linear, langsung ke suatu norma. This values of scalar x1, x2, x3 and xn equal. Maka kita akan masukkan x1, x2. x1 sama dengan 1, 0 dan x2 0, 1, 0 di bawah dan xn 0, 0, 0 terus. Maka kita melakukan hasilnya dan semua hasil akhirnya adalah kita dapat menulis kombinasi linear K1 tambah K2 tambah K3 sampai Kn tambah Vn sama dengan 0 dalam bentuk matriks sebagai V1 V2 dot blank n dikalikan dengan K1 Kn, maka kita akan mendapatkan hasil 0. Kolom pertama matriks V1 V2 Vn diberikan oleh n dalam kolom kedua diberikan oleh entry dalam V2 dan kolom Kn oleh entry dalam linear dependence. Ketergantungan linear vektor V1, V2, V3 dan Vn berarti bahwa ada skalar non-nol Ks yang memuaskan. K1 tambah V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3 tambah Kn Vn sama dengan 0. Ukuran vektor U adalah 3 kali ukuran vektor V.
tetapi dalam arah yang berlawanan. Jika vektor U dan V dalam R2 bergantung secara linear, maka kita akan memiliki U tambah CV sama dengan 0, di mana K tidak sama dengan 0 atau C tidak sama dengan 0. Artinya setidaknya satu skalar bukanlah 0. Misalkan K tidak sama dengan 0, maka U sama dengan min CV, U sama dengan min C per K kali V. Ini berarti bahwa vektor U adalah perlipatan skalar dari vektor V lainnya, yang menunjukkan bahwa U berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan vektor U. Seperti pada gambar bawah ini, U sampai dengan sini dan vektor U terus bagus. Sifat-sifat ketergantungan linear. Seperti pada di bawah ini, the following vector adalah vektor U, V, dan V. Maka kita akan berikan K1 kali U, K2 kali V, K3 kali W sama dengan 0. Kita memiliki sifat-sifatnya. Matriks A tidak dapat dibalik atau membalik. Sistem linear AX sama dengan 0 memiliki solusi sepele X sama dengan 0. Bentuk echelon baris yang dikurangi dari matriks A adalah matriks identitas. A adalah produk dari matriks dasar. AX sama dengan B memiliki solusi kolom matriks A secara linear independen. Basis dan spanning set, dasar dari dan spanning set. Untuk menggambar vektor dalam Rn, kita memerlukan koordinat dasar. Dasar adalah koordinat atau kerangka kerja yang menggambarkan ruang n efisiensi. Spanning set, dari bagian terakhir kita tahu bahwa kita dapat vektor apapun dalam bidang Rn dalam hal standar vektor 1, 2, dan n. Basis atau dasar. Contohnya adalah vektor satuan standar E1 sama dengan 1, 0 transpose E2, 0, 1 transpose N2. Ini adalah dasar yang membentuk sumbu X, dan ini dari R2 karena E1 sama dengan 1, 0 transpose. Menentukan area X dan E2 sama dengan 0, 1 transpose. Menentukan area Y, consider the n vectors V1, V2, Vn, Vn space. Rn vektor dari basis jadi Rn. V1, V2, V3 dan Vn. Span Rn dan juga V1, V2, V3 dan Vn adalah linear independen. Kita menulis V1, V2, V3, Vn sebagai lingkungan V. Ini disebut vektor dasar sampai vektor independen yang mencakup Rn. Vektor apapun dalam Rn dapat dipahami dari vektor dasar. Basis jamak baris adalah set vektor paling efisien. Basis tidak memiliki vektor. Properti dari basis. Setiap n vektor independen linear dalam Rn membentuk dasar Rn. Diberikan n vektor dalam n ruang Rn cukup untuk menunjukkan bahwa mereka secara linear independen. Untuk membentuk dasar, kita tidak perlu menunjukkan bahwa mereka juga mencakup Rn. Misalnya, juga vektor independen linear dalam R3 untuk membentuk dasar untuk R3. 103 vektor independen linear dalam R103 untuk membentuk dasar R103. Kita melihat pada contoh di bawah soal ini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.